Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat dalam surat Saba, surat yang ke-34, ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, yajma'u akan mengumpulkan bainana di antara kami, Rabbuna, Rabb kami. Rabb itu artinya Khaliq, pencipta kami. Rabb itu artinya Malik, pemilik kami, yang memiliki kami. Rabb itu artinya mudabbir, yang mengatur kami. Summa yaftahu, kemudian akan memutuskan Allah, bainana di antara kami, bil haqqi dengan benar. Wa huwa, dan Allah Al-Fattahu, yang maha memutuskan, Al-Alimu, yang maha mengetahui. Qul yajma'u bainana Rabbuna. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada semua umat manusia bahwa besok setelah trompet yang kedua ditiup, maka semua makhluk yang mati akan hidup kembali. Para malaikat hidup kembali, jin-jin hidup kembali, manusia hidup kembali, hewan-hewan mulai dari Nabi Adam hingga hewan yang paling akhir juga hidup kembali. Sudah barang tentu kumpulnya itu bukan di Senayan. Kalau Senayan tribunnya hanya mampu menampung 600.000 orang. Kalau lapangannya hanya mampu menampung 2 juta orang. Padahal manusia mulai Adam hingga sekarang sudah 15 M lebih. Itu baru manusianya. Makanya setelah kumpul, setelah bangkit kembali, maka manusia akan terkejut. Mengapa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Karena bumi yang sekarang ini sudah diganti oleh Allah dengan bumi baru. Kalau bumi sekarang banyak bangunan, banyak gunung-gunung, banyak pepohonan, sehingga manusia bisa ngumpet di situ, bisa bersembunyi di situ. Namun bumi yang baru ini barizatan, nampak semuanya, rata semua, sehingga semua orang kelihatan. Summa yajma'u bainana, summa yajma'u bainana Rabbuna. Setelah semua bangkit dari kubur, lalu dikumpulkan oleh Allah di bumi yang baru itu. Lah setelah kumpul semua di situ, dan pada waktu itu wabasarukal hadid,
Pandangan mata panjenengan tajam sekali. Kalau di dunia tumpul, Pak, raqib atid yang ada di sebelah kita tidak tahu. Pagi hari ini malaikat banyak yang datang di masjid Raudhatul Jannah mengepung panjenengan, sayapnya dibentangkan, panjenengan tidak mampu melihat. Maka besok ketika hari bangkit, wa basarukal yauma hadid, pandangan mata kita tajam sekali. Sehingga Jibril kelihatan, Mas Raqib, Mas Atid juga kelihatan, kemudian Mak Lampir juga kelihatan, kemudian semuanya kelihatan. Jin Ifrit yang masuk dalam Al-Quran juga kelihatan. Kemudian setelah dikumpulkan di situ, summa yaftahu bainana bil haq. Kemudian Allah membuat keputusan di antara kami ini dengan benar, dengan adil. Sehingga yang bagus pasti dapat imbalan yang bagus. Kemudian yang jahat tentu dapat imbalan yang setimpal. Mengapa demikian? Wa huwal fattahul alim, karena Allah zat al-fattah. Kemudian al-alim. Al-fattah memberi keputusan yang benar, memberi pengadilan yang benar. Al-alim maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu zahiran wa batinan, tembus luar, tembus dalam, sehingga tidak ada yang tersembunyi. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, yang akan saya jelaskan pagi hari ini adalah Al-Fattahu, sifat Allah Al-Fattah. Ulama-ulama kita mengartikan Al-Fattah itu dua, Pak. Pertama, maha mengadili. Maha mengadili itu Al-Fattah. Berarti Allah itu hakim yang akan memberi keputusan, memberi keadilan, memberi keputusan-keputusan yang adil sekali. Sehingga Allah disebut wa huwa alaisawah bi ahkamil hakimin. Allah itu ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Sesuai dengan apa? Nama Al-Fattahu. Baik di dunia maupun di akhirat besok. Sehingga keadilan Allah, keputusan Allah dengan adil itu ketika kita masih di dunia, sampai kepada kita ketika di akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Surat Al-Zalzalah, surat yang ke-99 ayat 7 dan 8. Maka siapapun yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarrah, maka dia akan mengetahui hasilnya. Dan siapapun yang melakukan tindak kejahatan seberat zarrah pun akan mengetahui pembalasannya. Kemudian apa zarrah? Kalau orang-orang sekarang mengartikan atom, ya. Kalau zaman Nabi belum ada atom, sehingga para sahabat mengartikan zarrah itu semut yang paling kecil.
atau debu yang bertaburan. Kalau ada sinar matahari, kemudian jendela panjenengan ada lubangnya, maka sinar matahari itu masuk ke kamar panjenengan lewat lubang itu. Lah, di pantulan cahaya itu ada apa ya? Ada debu yang berputar-putar ya? Lah, itulah namanya zarah. Hanya di pertengahan abad ke-20 orang menemukan atom, sehingga atom disebut ma la yang qasimu, sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi itu atom. Ternyata setelah akhir-akhir sekarang ini ditemukan ternyata atom bukan merupakan benda yang paling kecil. Namun kata Allah wala asghara min dalika, dan ada yang lebih kecil dari atom, yaitu proton dan neutron. Bayangkan, Al-Quran sudah mengatakan kebaikan sekecil debu pun, kejahatan sekecil debu pun tetap dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah, dan masing-masing pelaku pasti diberi imbalan. Sehingga ini sangat menggembirakan bagi orang-orang baik, agar selalu meningkatkan amal baiknya, memperbanyak amal baiknya. Dan ini merupakan warning buat orang yang punya potensi jahat ya, agar berhenti dan tidak meneruskan. Karena apa? Sekecil atom pun kejahatan yang dilakukan pasti akan diketahui, dicatat dan dibalas oleh Allah, karena Allah Al-Fattahu yang memberi keputusan dengan adil. Bila yang baik diberi keadilan, maka yang tidak baik juga diberi keadilan. Karena Allah itu adil, Pak, di dalam membuat keputusan, maka Allah itu tidak bisa diajak kompromi, Pak. Kalau di dunia banyak orang-orang yang berkompromi, sehingga orang yang melakukan kebaikan kadang-kadang diabaikan begitu saja. Pangkatnya tidak pernah dinaikkan, Pak, karena kompromi atasannya. Namun ada pula orang yang berbuat jahat juga aman-aman saja. Karena apa? Ada kompromi untuk membiarkan atau untuk tidak mengadili. Makanya kalau panjenengan pernah mengikuti kajian Pak Mahfud MD, dia pernah cerita kan di TV itu, ada seorang hakim yang lumayan nakal itu. Setiap dia mau memberi keputusan selalu dapat 2 amplop. Amplop dari penuntut agar si penjahat itu dikasih hukuman seberat-beratnya. Kemudian diam-diam juga dapat amplop yang kedua dari yang tersangka, agar diberi keputusan seringan-ringannya. Karena apa? Hukum itu kadang-kadang apa, Pak? Fleksibel, Pak, ya. Selalu makan orang yang melanggar lalu lintas tidak pakai sabuk, Pak. Apa hukumannya, Pak? Didenda sebanyak-banyaknya 1 juta. Kata-kata sebanyak-banyaknya. Sehingga kadang-kadang 100 oke, 200 oke, tinggal pelatnya. Semakin jauh pelatnya, semakin tawar-menawarnya tinggilah. Hakim begitu, punya celah itu. Sehingga setelah dapat 2 amplop, kata Pak Mahfud itu, selalu dititipkan ke rekening temannya itu. Kemudian setelah dapat tabungan 100 M, dia pensiun. Alhamdulillah, sudah dapat pensiunan dan dapat tabungan semacam itu. Namun apa? Di sesuatu yang terjadi,
Di luar dugaan, Pak. Lah kok dia kepleset di jeding, Pak. Stroke. Akhirnya mendatangkan dokter dari Singapura, sekali datang 30 juta. Zaman dulu. Bisa berdiri, bisa bergerak. Baru 1 minggu kembali tidak bisa bergerak lagi. Datang lagi 30 juta. Begitu terus, Pak. Akhirnya apa? Setelah kehilangan dana sekitar 30 M itu, lah kok mati. Setelah mati, istrinya datang ke teman suaminya tadi, minta tidak dikasih. Dikatakan, Bung, perjanjiannya dulu, sebagian untuk saya, sebagian untuk suami panjenengan. Lah ini bagian saya. Ketika istrinya ngotot, Pak, ternyata apa? Dia mengatakan, kalau kamu rewel akan kulaporkan. Dan tidak berani, Pak. Nah, itulah bukti bahwa hakim itu kalau manusia kadang-kadang seperti itu. Beda dengan Allah sebagai hakim. Karena Allah itu tidak punya kepentingan pribadi, tidak punya kepentingan keluarga, tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan organisasi, tidak punya kepentingan nasional. Kepentingan Allah hanya satu, rahmatan lil alamin. Itulah hebatnya Allah ketika menjadi hakim, sehingga khairul hakimin, Allah itu hakim yang paling bagus, ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Lah dengan informasi semacam ini, Pak, bisa mendorong kita orang-orang baik agar semakin baik. Kemudian orang-orang yang tidak baik harus segera berhenti, tobat, insya Allah akan tetap diterima kedatangannya, sehingga menjadi orang yang bersih kembali, kemudian mengisi sisa-sisa hidupnya dengan hal-hal yang baik. Sebagai bukti, Pak, kalau Allah di dalam membuat keputusan itu tidak pernah kompromi. Lihat itu dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 36. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir seandainya memiliki harta kekayaan yang ada di bumi ini semuanya, wa mislahu, lalu ditambah lagi harta kekayaan sepenuh bumi semuanya, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, untuk dijadikan tebusan agar selamat dari siksa api neraka, matuqbila minhum, maka tebusan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Bayangkan, Allah itu ketika diajak kompromi dengan diiming-imingi kekayaan sepenuh bumi, ditambah lagi kekayaan sepenuh bumi, Allah tidak mau menerima. Bayangkan. Kemudian bandingkan dengan orang sekarang, baru dikasih 120 juta saja sudah siap kompromi, Pak, menembak istri. Kan begitu kan? Kemudian dikasih uang segini saja, kadang-kadang kompromi, siap melakukan ini, melakukan itu. Itulah mudahnya manusia. Kalau Allah diiming-imingi kekayaan semacam itu, no reckon, tidak direken, sehingga tetap yang salah dihukum salah oleh Allah, yang benar dihukum benar oleh Allah,
sehingga walahum adzabun alim, buat mereka siksaan yang sangat amat pedih. Kemudian di dunia ini memang banyak Pak yang mengalami ketidakadilan. Coba jenengan lihat ketika Nabi Muhammad hidup di Mekah Pak. Secara umum semua orang menilai Nabi Muhammad itu al-amin, orang yang sangat amat dipercaya. Sehingga ketika Nabi Muhammad belum jadi nabi, rata-rata orang Mekah yang punya duit banyak pasti uangnya itu dititipkan kepada Nabi. Karena dulu belum ada bank Pak. Nabi Muhammad mewakili sebagian dari tugas bank ya, penyimpanan uang. Kemudian untuk transfer itu Zubair yang biasa dititipi orang Mekah, kirim duit ke Yaman kemana-mana itu Zubair. Kemudian ada lagi seorang sahabat yang bertugas untuk mengembangkan itu, sehingga sudah mewakili bank. Penyimpanan, pengiriman, pengembangan itu kan fungsi bank. Lah Nabi Muhammad selalu Pak menerima titipan-titipan itu. Sampai Nabi Muhammad ketika mau hijrah, Nabi Muhammad pesan, wahai Ali, ini semua milik orang-orang Mekah. Ini nanti setelah saya hijrah, tolong berikan kepada pemiliknya. Begitu Pak. Namun setelah Nabi Muhammad terutus menjadi Nabi dan Rasul, masa Allah Nabi Muhammad yang terhormat itu dicitrakan oleh Abu Jahal sebagai penjahat. Dicitrakan oleh Abu Lahab sebagai penjahat. Sehingga kemana-mana Abu Lahab itu selalu mengatakan Muhammad kadzabun, pembohong. Muhammad adalah kahinun mbah dukun. Muhammad adalah sahirun, tukang sihir. Muhammad adalah majnun, stres. Itu terus digembar-gemborkan Pak. Padahal ada teori kan, kebohongan itu kalau diulang-ulang dianggap kebenaran begitu. Itu yang dipakai oleh Abu Lahab. Sehingga manusia sering berbuat seperti itu. Malaikat dicitrakan sebagai iblis, kemudian iblis malah dicitrakan sebagai malaikat. Ini kan ketidakadilan kan. Namun alhamdulillah wa huwa ahkamul hakimin. Allah itu hakim yang paling jujur, sehingga Nabi Muhammad tetap dijaga oleh Allah, sehingga yang mulia tetap nampak kemuliaannya. Abu Lahab yang jahat walaupun dicitrakan sebagai malaikat tetap kelihatan kejahatannya. Sehingga di akhir hayatnya apa yang terjadi Pak? Abu Lahab terkena penyakit yang sangat amat menjijikkan. Sampai keluarga tidak ada Pak yang berani dekat-dekat. Kemudian pasukan berpakaian astronot Pak. Ketika COVID dulu loh Pak. Tidak ada yang berani Pak. Sehingga betul-betul sendirian. Di saat dia sakit itu, ketika dia mati, tidak ada yang berani memandikan, tidak ada yang berani mengangkat, tidak ada yang berani mengubur. Akhirnya apa? Dibuatkan lubang agak jauh. Setelah lubang selesai, kemudian mereka ambil empring atau kayu panjang, kemudian bersama-sama untuk mendorong jasad Abu Lahab. Terus didorong pakai kayu panjang itu. Setelah masuk ke dalam lubang, baru ditimbun jarak jauh. Akhirnya semua orang mengetahui. Inilah akibat kejahatan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad.
orang baik-baik selalu dicitrakan sebagai iblis, sementara iblis dicitrakan sebagai malaikat. Namun Allah adil, tetap menjunjung tinggi Nabi Muhammad, tetap menjunjung tinggi pewaris-pewarisnya, sehingga yang baik kelihatan baik dan hasilnya baik, yang jahat kelihatan kejahatannya dan hasilnya pun jelek. Itulah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian ini arti yang pertama, Pak. Kemudian arti yang kedua, al-fattahu adalah zat yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi di samping al-fattahu, zat yang maha memberi keadilan, memberi keputusan dengan adil, arti yang kedua adalah al-fattahu, zat yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Segala kebaikan yang sangat amat dibutuhkan oleh umat manusia yang hidup di dunia ini, Allah yang membukanya. Apa kebaikan-kebaikan yang sangat amat dibutuhkan oleh umat manusia? Pertama, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu merupakan apa? Kebaikan yang sangat dibutuhkan. Masalah ilmu nafi, Allah pula yang membuka. Kemudian rizqun mubarakun, rezeki yang barokah. Yang membukakan pintu rezeki yang barokah juga Allah. Sehingga rezeki ada yang tidak barokah, itu bukan kehendak Allah, Pak. Namun kalau rezeki barokah, itu kehendak Allah. Sehingga orang harus betul-betul pilih-pilih. Kemudian hidayah taufik, Pak. Hidayah taufik ini pun Allah yang membuka. Tidak ada orang yang mampu membukakan pintu hidayah taufik. Karena hidayah kan ada dua. Ada hidayah irsyad, sekedar menunjukkan sholat hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, zina haram, mencuri haram, itu namanya hidayah irsyad. Semua guru bisa menyampaikan itu, semua orang tua bisa menerangkan hal itu, lalu melakukan itu orang tua tidak mampu. Hanya Allah saja yang mampu. Allah yang mampu. Jangankan orang seperti kita, Pak. Coba lihat ketika Nabi Muhammad mengetahui pamannya yang bernama Abu Thalib, Pak, mau meninggal dunia. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad langsung datang ke rumah Abu Thalib. Kemudian pada waktu itu di rumah Abu Thalib ada abu-abu yang lain. Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, kemudian Abu Sufyan ada, dan masih banyak lagi abu-abu yang lain. Nabi Muhammad sebagai ponakan yang dulu ketika kecil dirawat, Nabi Muhammad duduk di sampingnya, langsung ngomong, "Kul ya ami, wahai pamanku, kul la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan ukhaju bihalaka indallah. Kalau paman mau mengucapkan kata-kata itu, saya sanggup membela paman di hadapan Allah, sehingga paman selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Abu Jahal ngomong, "Hei Abu Thalib, atarghabu an millati abaikum? Apakah kamu benci terhadap agama warisan nenek moyang kamu?"
Kamu mau mati, jangan macem-macem. Nanti nama baikmu hancur gara-gara kamu keluar dari agama warisan nenek moyang kamu. Nabi Muhammad mentalkin yang kedua. Abu Jahal mentalkin yang kedua. Nabi Muhammad mengulangi lagi, ya paman kul la ilaha illallah gitu. Kalimatan ukhaju bialaka indallah. Abu Jahal mentalkin juga yang ketiga. Akhirnya demi pertemanan, demi pertemanan Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya plus menghembuskan nafas terakhir tidak membaca la ilaha illallah. Berarti resmilah dia mati su'ul khotimah karena mati tidak membawa keimanan, mati tidak membawa keislaman. Akhirnya Nabi Muhammad berjanji, ya amin, la astaghfirullah laka malam unha. Aku sanggup memintakan ampun kepada Allah buat paman malam unha selama aku tidak dilarang oleh Allah. Baru ngomong semacam itu, lah kok HP Nabi berdering kering gitu. Dilihat Jibril datang, Pak. Menyampaikan satu ayat 113 surat At-Taubah. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas buat seorang nabi dan orang-orang mukmin. Tidak pantas apa? Tidak pantas memintakan ampun buat orang kafir, walaupun mereka keluarga sendiri. Gara-gara ayat itu Nabi Muhammad tidak jadi memintakan. Makanya dengan ayat ini jelas memintakan ampun buat orang kafir tidak boleh. Memintakan hidayah boleh, Pak, bagus, Pak. Sehingga kalau panjenengan punya tonggo kok masih kufur, silahkan jenengan doakan agar memperoleh hidayah, dibukakan hatinya. Menggunakan kata-kata ya Allah Al-Fattahu, ya Allah Zat yang Maha membuka. Hati yang tumpul pun bisa dibuka, hati yang kafir pun bisa dibuka. Tolong bukakan hati dia agar mau menerima agama engkau. Itu bagus. Seperti Nabi Muhammad mendoakan Umar bin Khattab, mendoakan Abu Jahal. Kedua orang ini pernah, Pak, ketika kedua-duanya masih kafir didoakan oleh Nabi. Ternyata yang dikabulkan hanya satu, yaitu Umar. Kemudian dengan masuknya Umar ke dalam Islam, Masya Allah banyak, Pak, tonggo-tonggonya geruduk-geruduk ikut masuk Islam. Karena orang-orang sudah tertarik dengan dakwah Nabi, namun tidak berani ikut. Karena khawatir diketaki oleh Umar bin Khattab. Karena dia adalah musore, Pak, pegulat waktu itu dunia, kelas dunia. Setiap ada permasalahan di Mekah dengan negara lain, Umar lah yang datang, yang menghadapi. Itu dengan keislaman Umar, akhirnya Islam semakin berkembang. Lah setelah Nabi Muhammad mengetahui keadaan seperti itu, ayat ini turun, Pak. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang walaupun kamu cintai, kamu sayangi. Namun Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Bayangkan, Pak. Yang dimaksud hidayah di sini
adalah hidayah taufik. Hidayah yang bisa menggerakkan orang berbuat sesuai dengan petunjuk itu. Kalau sekedar hidayah irsyad Pak, jenengan semuanya bisa Pak. Tinggal menunjukkan ini haram, ini wajib, ini baik, ini buruk, itu semuanya orang bisa. Itu hidayah irsyad. Namun yang membuka hati orang agar mau melaksanakan yang baik, meninggalkan yang tidak baik, itu hanya Allah. Itulah namanya Al-Fattah. Dan tidak hanya masalah hidayah, Pak. Masalah ketumpulan hati pun Allah yang membuka. Sehingga berapa banyak kisah-kisah ulama-ulama dulu, Pak, yang ketika masih muda, Masya Allah, tumpulnya luar biasa, Pak. Dedelnya luar biasa itu. Namun karena hal-hal tertentu yang dilakukan, di samping dia selalu memperbanyak istighfar, kemudian datang kepada gurunya minta bantuan supaya didoakan, akhirnya langsung setiap ngaji langsung pelek, semua yang disampaikan oleh gurunya masuk, kemudian akhirnya menjadi luar biasa, Pak. Ilmunya melaut. Contoh Abu Hurairah. Panjenengan tahu Abu Hurairah itu Islamnya baru 3 tahun, Pak, bersama Nabi. Dan sudah ditinggal wafat oleh Nabi. Sehingga Abu Hurairah mondok di pesantren Nabi itu hanya 3 tahun. Awal-awal dia mengikuti kajian Nabi Muhammad itu betul-betul bingung, Pak. Bar pengajiannya, bar pula ilmunya itu. Akhirnya apa? Setelah beberapa kali seperti itu dia mendekati Nabi, pripun bi? Saya ini bar ngaji, bar pula ilmu saya itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, dah gelar sorbanmu. Akhirnya dibelar. Kemudian Nabi begini, dimasukkan. Pelak 3 kali, dah sekarang ikat yang rapat itu. Kemudian langsung diikat, Pak. Ikat. Kemudian dibawa pulang oleh Abu Hurairah. Ternyata sejak peristiwa itu, tiap Abu Hurairah mengaji selalu masuk dan selalu apal. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Hurairah lah yang menjadi profesor hadis. Tidak ada sahabat yang mengalahkan kehebatan Abu Hurairah tentang hadis. Tidak ada. Sehingga disebut apa? Bahrul hadis, lautan hadis. Bayangkan. Itu bukti Al-Fattah. Allah itu zat yang maha membuka hati. Hati yang tumpul bisa terbuka. Kemudian begitu pula rezeki yang barokah, Pak. Itu pun hak Allah. Allah yang membuka. Semua hamba dikasih rezeki oleh Allah. Namun yang berbarokah tidak semua orang. Sehingga Allah pula yang akan membukanya. Oleh karena itu, maka yang paling bagus untuk kita, Pak, setelah kita percaya bahwa Allah itu Al-Fattah, maha memberi keputusan dengan adil, setelah kita percaya bahwa Allah itu Al-Fattah, pembuka pintu-pintu kebaikan, maka dengan mengimani nama Allah tersebut, diharapkan manusia harus lebih mencintai Allah daripada yang lainnya. Cintanya kepada Allah harus melebihi cinta kepada yang lain. Boleh cinta istri untuk meraih cinta Allah, boleh cinta suami untuk meraih cinta Allah, boleh cinta anak untuk meraih cinta dari Allah. Apa bisa? Bisa. Coba kalau panjenengan mempergauli istri dengan sebaik-baiknya, itu berarti apa?
panjenengan mencintai istri untuk meraih cinta dari Allah? Bukankah Allah yang mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf, wahai orang laki-laki, gaulilah istri kamu dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, berarti apa? Mencintai Allah berarti tidak harus apa? Benci kepada yang lain. Mencintai istri dalam rangka memperoleh cinta dari Allah. Mencintai harta dalam rangka memperoleh cinta dari Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua Pak, at-ta'alluq bihi. Setelah panjenengan tahu bahwa Allah itu Al-Fattah, yang mengadili, maha membuka segala pintu kebaikan, maka panjenengan harus apa? Ta'alluq bihi. Menghubungkan diri, menggantungkan diri hanya kepada Allah. Menggantungkan diri hanya kepada Allah. Karena apa? Indahu mafatihu kulli syai. Di tangan Allah, Pak. Kunci-kunci segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Coba jenengan punya kedua mata, bisa berkedip. Siapa Pak yang membantu bisa berkedip? Allah, Pak. Dan Allah membantu panjenengan supaya kedua mata bisa berkedip itu tidak main-main, Pak. Membutuhkan kerjasama miliatan saraf. Saraf yang bermiliat-miliat itu bekerja sama, Pak. Sehingga bisa menggerakkan mata kita. Berkedip, menutup, berkedip lagi, itu begitu. Sehingga tidak main-main. Nah, kalau jenengan tidak menggantungkan diri kepada Allah, berarti jenengan apa? No reckon. Tidak ngereken jasa baiknya Allah Ta'ala. Koyok-koyok panjenengan bisa mandiri. Bisa mengatasi diri sendiri. Bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Tidak boleh. Kalau ada orang semacam itu, Pak, akan dibikin Allah hidupnya melarat. Man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan danka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Qur'anku, dari ajaranku, dari sifat-sifatku, maka dia akan mengalami kehidupan yang serba repot, serba sempit. Bukan sempit harta, namun hidup melarat. Karena apa? Dia hanya mengandalkan usahanya sendiri, dia hanya mengandalkan uangnya sendiri, dia hanya mengandalkan ilmunya sendiri, dia hanya mengandalkan keringetnya sendiri. Namun kalau kita mengandalkan Allah, lalu kita berusaha sedapatnya, maka Allah akan betul-betul menghargai usaha kita. Karena kita yakin la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa bekerja tanpa bantuan Allah. Kita pun tidak akan dapat rezeki kalau bukan Allah yang memberi. Lah itulah maka perlulah kita at-ta'alluq bihi, selalu menggantungkan diri kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Kan bagus itu. Ya Allah, tolong perbaikilah seluruh urusan saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau menyerahkan segala-galanya kepada diri saya pribadi, walaupun tarfata ainin, sekejap mata. Jadi kalau Allah mengabaikan manusia, Pak, berat, Pak. Walaupun tarfata ainin, sekejap mata. Karena apa? Orang bisa berkedip itu gara-gara bantuan Allah, menggunakan miliatan syarat. Makanya jangan sampai ada sedetik pun kita tidak diurusi oleh Allah Ta'ala. Makanya kita mengharap Allah terus dan terus mengurusi kita,
terus-menerus membantu kita, akhirnya hidup kita menjadi luar biasa. Kemudian yang berikutnya Pak, gara-gara percaya dengan sifat Allah Al-Fattah, maka lahirlah rasa takut. Rasa takut. Takut apa? Takut melanggar. Takut melanggar aturan Allah. Takut tidak bisa melakukan perintah-perintahnya dengan baik. Takut jangan-jangan dosa-dosanya belum diampuni. Akhirnya apa? Wal istidad. Lalu mempersiapkan diri Pak. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Lah ini Pak. Itulah enaknya Pak. Percaya dengan Allah Al-Fattah, Maha mengadili, akhirnya panjenengan punya rasa takut. Orang itu kalau punya rasa takut Pak, bagus Pak. Takut dihukum, bagus kan? Tidak melanggar. Kemudian takut ditilang, ya tidak melanggar kan? Bagus. Sekarang kita takut kepada Allah, berarti bagus. Berarti apapun perintah Allah kita lakukan, kemudian apapun larangan Allah kita tinggalkan. Itu sangat amat bagus. Lebih-lebih kita tahu semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Latus aluna yauma idzin anin naim. Pada hari itu semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apa saja Pak? Kalau naim artinya apa? Kenikmatan yang kekal. Yaitu inna sam'a, mata, pendengar telinga, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Berarti apa? Telinga panjenengan besok akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak mana digunakan mendengarkan ngaji, apa digunakan mendengarkan sinetron, Ikatan Cinta. Nah itu ya, ditanya itu. Kemudian wal basar, mata ya begitu. Banyak mana digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, apa digunakan untuk nonton TV melulu. Malam hari nonton sepak bola, siang hari nonton film India. Ini akan ditanyakan Pak. Kemudian wal fuada, hati pun akan ditanya. Otak ya maksudnya Pak. Digunakan untuk memikir apa? Memikir dunia dengan cara halal, apa memikir dunia dengan cara yang haram? Kan semuanya besok akan diminta pertanggungjawaban. Lah, orang yang paham semacam ini pasti hati-hati, Pak. Karena apa? Tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban. Inilah enaknya memahami sifat Allah Al-Fattah, Maha mengadili dan Maha membuka semua rahasia, semua yang ditutup-tutupi, sehingga besok pada hari kiamat panjenengan akan apa? Akan mengetahui siapa yang sebenar-benarnya baik, kemudian siapa yang sebenar-benarnya tidak baik. Wabil khusus Pak, adzulmu bil ibad, berbuat zalim terhadap apa? Sesama manusia. Ini lebih berat lagi Pak. Pertanggungjawabannya. Kenapa? Kalau panjenengan melanggar kepada Allah Pak, tidak sholat umpamanya, melanggar perintah-perintah Allah yang pribadi dengan Allah Pak, mudah untuk diselesaikan. Namun kalau zalim terhadap sesama manusia, ini beratnya luar biasa. Contoh Pak ya, apakah jenengan pernah berpikir anak lahir dalam keadaan cacat? Gara-gara lahir cacat, akhirnya apa Pak? Dia menderita seumur hidup. Waktunya kawin tidak payu-payu. Daftar kerja kemana saja tidak diterima. Karena apa? Cacat. Ternyata menurut penyelidikan, anak-anak yang lahir dalam keadaan cacat itu banyak terjadi gara-gara apa Pak?
bapaknya itu suka jajan, Pak. Senengannya pergi kendoli saja. Kira-kira bagaimana besok hari kiamat, Pak? Ketika hari kiamat tiba, anak dihisab oleh Allah, ngomong apa, Pak? Yakin, ya Allah, saya gagal total gara-gara bapak saya. Karena bapak saya ananiah, egoistis, hanya nurutin nafsu, akhirnya suka jajan. Akhirnya saya terkena efek sampingnya. Itu kan luar biasa, Pak. Pernahkah berpikir seperti itu? Padahal bukankah setiap pelanggaran itu selalu ada imbalan? Mayakmal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat jahat selalu dibalas oleh Allah. Itu contoh-contoh kecil. Makanya panjenengan tahu Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku dan semua umatku, siapa di antara panjenengan yang pernah berbuat zalim terhadap orang lain, baik berkaitan dengan harta, berkaitan dengan harga diri, fal yatahallalhul yauma. Cepet-cepetlah minta maaf, minta dihalalkan, mumpung masih hidup di dunia. Karena apa? Kalau sudah meninggal dunia, kiamat terjadi, la dinaro wala dirhamah. Dirham sudah tidak ada, dinar tidak ada, uang rupiah sudah tidak ada, uang dolar sudah tidak ada, Pak. Sehingga semua tanggungan-tanggungan itu hanya salah satu dari dua. Apa itu? Diganti pahala atau ditambahi dosa. Kan gitu kan? Bayangkan kita yang beribadah, mulai balik hingga sepuh sampai wafat, menumpuk-numpuk pahala agar bisa dibawa menghadap Allah. Ternyata setelah sampai di sana terlalu banyak orang-orang yang menuntut haknya. Lebih-lebih orang yang korupsi di Indonesia, Pak, ya. Ketika dia dihisab oleh Allah, 270 juta orang, Pak, berbondong-bondong menghadap kepada Allah. Ya Allah, orang ini dulu pernah menghasap hak saya. Bansos mestinya milik kami, ternyata di tangan sendiri. Coba, Pak. Mau diganti uang tidak punya uang, diganti dinar tidak punya dinar, yang dia punya apa pahala? Sebanyak apapun pahalanya, Pak, habis, Pak. Kalau sudah habis, kemudian kok masih ada yang datang menuntut, maka dosa yang menuntut, Pak, diambil, diberikan kepada dia. Inilah namanya muflis, orang yang betul-betul bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Namun kalau dia orang Islam, Pak, tetap masih ada harapan masuk surga. Tapi harus mampir dulu di restoran, Pak, ya. Namanya jahanam. Setelah dosa-dosanya habis, terhapus hilang, tinggal iman dan amal baiknya, barulah dia dikeluarkan dari neraka. Fahman, waktu itu menjadi seperti areng, Pak. Setelah dilemparkan di Nahril Hayat, sungai hidup, langsung berubah menjadi ganteng, menjadi cantik, kemudian barulah masuk ke dalam surga. Dan dia di dalam surga, Pak, sering digojlok sama temannya, jahanamin, mantan neraka jahanam. Kalau di dunia ada mantan narapidana, di surga pun ada mantan neraka jahanam. Yang kita harapkan langsung saja, tidak usah mampir, Pak, ya, langsung ke surga. Maka imanilah sifat Allah. Al-Fatah. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.